Halo Sohib Meo, ketemu lagi dengan saya Sastra S. S-nya selalu suka kucing, itu dia. Dalam podcast Chit Chat by Meo. Karena setiap Meo selalu punya cerita, itu dia. Nah, Sohib Meo nih pernah nggak sih kepikiran tuh atau berandai-andai tuh kalau anabul kalian tuh bisa ngomong? Kira-kira dia bakal ngomong apa ya? Iya, kayak teman gue kemarin ada tuh anabulnya bisa ngomongnya kayak baling-baling bambu. Itu beda. Itu Doraemon gue gituin, nggak boleh, beda nih. Soalnya yang kepikiran kan kita pengen tahu mereka itu sebenarnya sayang sama kita apa enggak, betah ada di rumah kita apa enggak. Kita pengen tahu kan, itu dia. Karena kalian pengen berandai-andai doang, kalau gue nggak berandai-andai. Karena gue langsung sudah bersama seorang dokter hewan yang nggak cuma paham soal kesehatan, tapi juga bisa berkomunikasi dengan hewan. Langsung saja kita sambut, ini dia, Derha Rajanti Fitriani. Halo dok. Halo Mas Sastra. Halo dok, apa kabar nih dok? Ya. Baik, luar biasa ya. Luar biasa. Olahraganya jalan kaki nih kayaknya dok. Treadmill. Treadmill, oh gak bener. Sama kayak saya, hari ini saya udah 10.000 step. 10.000. Bener. Mantap banget. Iya, saya mulai dari jam 3 subuh memang. Oh, gitu. Ini belum tidur nih dok, makanya kacamata hitam, sorry ya dok ya. Bener. Iya. Dokter, gimana perjalanan ke sini? Oke, menyenangkan. Good ya. Morning person berarti ya dok ya? Enggak, sebenarnya saya bukan morning person. Oh, sebenarnya enggak. Bukan. Oh, kan di sana punya dokter punya klinik juga. Punya klinik ya. Kalau itu mulainya dari jam berapa? Yang satu kliniknya 24 jam. 24 jam. Oke, yang satunya? Yang satunya dari jam 9 dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oke. Itu di Tangerang semua? Semuanya di Serpong. Di Serpong. Ya. Nah, 24 jam misal nih ada manusia kayak aduh, yang lain pada tutup, ke situ boleh nggak? Orang. Iya. Boleh aja kalau mau main. Enggak, dia luka-luka dok. Jadi kayak boleh nggak betadin khusus kucing buat gua aja gitu. Oke, berarti kalau dokter kalau boleh tahu ini pendidikannya dulu di mana dok? Di Jakarta juga atau? Enggak, saya lulusan dari IPB. IPB. Bogor. Oh, pernah ke Kopinako nggak di sana dok? Oh iya, suka. Iya bener. Enak kan tempatnya? Americano atau gula aren mainnya? Oh enggak, saya nggak ke peminum kopi. Oh, teh. Saya teh. Bener. Emang dokter hewan di sana ambilnya? Ya, ambilnya Fakultas Kedokteran Hewan. Oke, abis itu ada lanjut lagi di tempat Dari lain? situ saya ke Australia sebetulnya, tapi cuma setahun. Tapi kemudian ke Singapura untuk belajar grooming dulu, awal-awal dulu. Di Australia? Ke Australia dulu, tapi kemudian magang di sana. Tapi kemudian balik lagi, terus saya ke Singapura. Oh, Singapura. Belajar grooming dan magang. Oke, karena di Australia, Singapura, podcastnya kita ubah kayak how do you do for living? So Inggris. Di mana? Australianya di mana, dok? Dulu di Perth. Itu kan long time ago ya. Di Perth. Sama banget. Oh. Aku juga di Perth. Oh gitu? Pertigaan Cawang. Enggak, aku suka Perth, dok. Oh ya. Aku pernah ke Sydney. Oke. Cuman agak kota Terlalu kan. crowded ya? Crowded. Perth itu ibarat kata jam 5 udah tutup kan. Iya, sengsara ya. Selesai. Nah, Nggak ada sekoteng. nggak ada apa. Nggak ada bakso, nggak ada sekoteng. Kan kalau Indonesia tuh enak banget kan. Iya, kita lapar ada telur gulung. 24 jam 24 loh. jam, bener. Apalagi di Serpong. Wow, boleh nih. Ayo main ke Serpong. Boleh Makan di dok. Serpong. Ke Serpong nih, boleh banget nih. Oke, di Perth. Nggak kepikiran pengen menghabiskan masa tua di sana, dok? Masa pensiun? Enggak. Saya pengen, dok. Enggak. Saya Nggak ini enak di sana. Nah, saya waktu itu main ke rumah teman kan, langsung kayak zen banget, dok. Kayak rumahnya gede-gede, pinggir jalan tapi hening. Tenang. Cuman Soalnya jujur masih banyak itu di mana-mana kan. Bener. Apa? Kelinci, lalu lalang, ya kan? Binturong gitu-gitu kan. Sama Binturong. kapibara. Binturong memang nggak ada.
Itu apa namanya? Apalah namanya itu yang gendut ya. Benar. Kangguru. Kangguru. Nah, Dok, saya baru tahu, Dok. Ternyata kangguru yang di otak saya itu beda. Saya waktu itu ke kebun binatang sana, kangguru kecil. Ya. Nah, yang ada yang gede kan? Ya. Yang orang Indonesia lihat biasanya yang gede. Itu apa bedanya, Dok? Itu walabi. Walabi, bener. Ini nggak lagi dites kan? Keren banget, Dok. Nah, pertanyaan kedua berhadiah 500.000. Tapi Indonesia juga punya kan walabi? Oh iya? Iya, kalau saya di Papua sana. Oh, bener. Ya, pokoknya bagian sana lah, Indonesia ujung-ujung. Indonesia ujung. Walabi, apa bedanya walabi sama labi-labi, Dok? Ada lobi-lobi. Labi-labi kan yang lobi-lobi. ya kalau Dok, nggak mau dipanggil. bikin di Jaksel itu dokter hewannya biar saya ngurus gitu kan. Oh iya, dengan kita senang ngomong. hati kita lagi mau. Ayo, nah, off cam Mari dulu. Mari kita bicara yang lain. Iya. Nah, nggak hanya sebagai dokter hewan, nih Dokter Rajanti juga seorang animal komunikator atau Ankom ya, Dok ya? Ya. Dan animal hipnoterapis. Nah, juga mind power trainer. Ketiga titel di atas tuh boleh diceritain nggak, Dok, perjalanannya dan alasannya kenapa dokter mendalami profesi tersebut? Oke. Jadi awalnya tuh saya diajak temen. Oke. Ini ada animal communicator nih, bisa belajar, lu bisa ngerti bahasa hewan Oke, gitu ya oke, kan. oke. Jadi awalnya saya ngikut. Nah, itu dari IBA ya, International Body Talk Association. Oke. Itu kurang lebih tahunnya saya agak lupa ya, 2014 lah Oke, gitu ya. oke. Nah, lalu kemudian saya mulai mempelajari metode itu. Oke. Ya, jadi mulai dari animal communicator, kemudian body talk, Oke. ya. Lalu kemudian lain-lain ya. Nah, tapi animal communicator ini metode ini saya susah banget, nggak bisa gitu. Karena Oke. saya kan bukan indigo ya. Oke. Gitu loh. Iya. Saya biasa-biasa aja. Jadi agak susah banget untuk saya terima. Itu di mana, Dok? Kalau boleh tahu IBA itu belajarnya? Jadi kalau animal communicator itu biasanya gurunya setahun sekali datang ke Indonesia. Tapi emang Waktu itu ya. praktisinya kalau yang sekarang nih udah ada nggak yang stay di Indonesia? Jadi orang nggak harus Udah nunggu. ada. Udah ada. Oh. Nah, tapi waktu itu saya nggak bisa tuh metode itu. Benar. Karena susah sekali gitu ya. Jadi kayak ngawang-ngawang. Jadi waktu itu kemudian saya belajar lagi metode yang lain. Oke. Tapi bukan animal communicator. Tapi dari IBA juga. Saya belajar namanya Mindscape. Mindscape. Nah, Mindscape ini lumayan lah bisa saya terima ya. Lebih bisa mudah lompat-lompat buat gitu saya. Oh, itu Mindscape ya? Ya, itu main skating. Salah ya? Yang di Mall Taman Anggrek pernah nggak, Dok? Ada? Iya. Main Cuma saya nggak salju-saljuan. bisa. Hah? Nggak bisa. Ayo kita coba lah. Bisa semua kok. Udah tua. Apa? Udah kada luar sa. Tai Chi pernah nggak, Tai Chi? Kata Ici, ya udah zamannya masih gitu kan. Iya, namanya Tai Chi. Pakai sendal ini. Harus ngerti. Oh iya, yang itu yang kungfu. Entar saya jadi kungfu panda. Bener. Oke, berarti Mindscape nih, Dok. Ya, Di terus Mindscape tapi bisa? Mindscape bisa. Saya udah lebih oke ya. Nah, kemudian Mindscape tuh belajarnya di Filipina, di Singapura. Filipina. Di Di Filipina Indonesia nggak ada. pernah ketemu Manny Pacquiao nggak? Oh, saya lebih ketemu sama itu siapa yang penyanyi? Oh, yang penyanyi, iya nih, Delon. Oh, salah. Pernah dong Delon ke sana? Nggak tahu ya. Liburan, oke. Di Oke. Filipina. Nah, Oke. Filipina. Enak loh di Filipina tuh. Enak. Nah, seru. Oke, Oke. kemudian Terus ke Filipina? Filipina, lalu mulai belajar Mindscape. Lalu saya belajar lagi ilmu yang lain, namanya Oke. energetik. Energetik. Energetik tuh, jadi kalau kita bisa menggeser si misalnya jantungnya ini terlalu mepet gitu ya, kurang ke kanan dikit Oke. gitu, nah itu bisa digeser dikit-dikit. Jadi waktu saya belajar itu, Oke. itu sebelumnya memang saya udah pernah, jadi long time ago sebelumnya Oke, gitu ya, oke. saya pernah dapat kasus yang misalnya tulangnya itu patah tapi nggak dibenerin gitu ya dengan sempurna gitu. Oh, kirain Nah, jadi dia belok-belok kan gitu. Lama-lama kan keras kan si tulang. Nah, kenapa dia nggak kekeretek? Nah, Kan ada justru, gitu, Dok. Nah, justru zaman itu kan belum ada. Tapi waktu itu, di zaman itu, karena kan udah kalau ada namanya pasien di depan meja Benar. praktek saya Betul, kan harus betul. mau nggak mau kita coba kan, kasihan kalau nggak gimana ya. Iya. Di zaman itu ya, Benar, zaman benar, long benar. time ago itu. Tahun Nah, berapa ini, Dok? mungkin tahun sekitar 2000 lah. 2000? 2002 gitu ya. Oke. Kurang lebih. Ini dia videonya tahun 2000 itu. Oh, nggak ada. Nggak ada, arsipnya nggak ada, Dok. Tua banget.
Sudah 20 sekian tahun yang Itu lalu. TV masih TVRI katanya waktu itu, Dok. Oh ya enggak, udah modern, udah color lah. Udah color ya, berwarna. colorful. 2000, akhirnya apa nih penanganan pertama yang dilakukan Ya dokter? saya coba saya tarik. Ternyata dia bergeser tulangnya, jadi dia mulai rata lagi. Pakai tangan kosong? Pakai tangan kosong. Oh, bukan pakai alat-alat gitu. Bukan. Jadi waktu itu saya mikir, ini mah hanya kebetulan kan, Iya. mukjizat aja gitu. Karena nggak mungkin kalau orang udah keras Benar, tulangnya benar, gitu. benar. Datang lagi kasus lagi, Oke. yang begitu juga. Oke. Saya coba lagi. Oke. Ternyata dia bisa lurus lagi nih, tanpa operasi, tanpa apa gitu. Oke. Nah, Berat. lalu kemudian saya mikir kan, ini mesti cuma biasa-biasa aja lah, Iya, gitu kayak ya. kebetulan atau ini. Kebetulan gitu ya. Terus. Lalu kemudian yang kejadian berikutnya itu kan ada lagi nih kasus lagi begitu ya, di anjing-anjing kecil, anjing gede, Anjing kecil, ya kan. anjing gede. Nah tapi saya cuma berpikir waktu itu, ini sih hanya karena ya memang yang nyembuhin kan pasti bukan saya Benar. gitu loh. Saya cuma mikir ini miracle aja Iya, lah iya, gitu. keajaiban. Waktu saya belajar energetik, Oh, iya? ternyata di situ diajarin gitu bahwa memang ada metode itu gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya badan kita ini, sel-sel dalam badan kita ini sebenarnya mereka tuh conscious. Conscious? Jadi conscious tuh mereka itu sadar Oke. dalam kondisi yang sadar semua nih oke, gitu mereka oke, ini. oke. Nah, dan mereka ini sebenarnya bisa diajak ngomong gitu. Oh, pantesan dok, sorry saya potong. Teman saya kan pelari dok. Dia suka gitu, kayak dia finish tuh kayak terima kasih kakiku, terima itu. kasih badanku. Ayo kuat, kalau dia begitu. Bener. Jadi Oh, itu kalau ngaruh ya, sebelum dok, ya? lari, dia bisa bilang, ayo kakiku sehat, semakin kuat. Jadi Bener. begitu dia udah lagi lemah, dia bisa bilang, ayo kita sama-sama berjuang, ayo kakiku makasih. Bener. Gitu. Kalau saya nggak pernah dok, karena saya waktu itu larinya naik vario, jadi jadi dibonceng aman. Gitu. Oh jadi bisa gitu dok. Jadi kan suka ada tuh orang tuh memulai pagi dengan manifesting itu. atau journaling Ya, atau ya. berdoa kayak Bersyukur. kayak Karena yuk, dia akan menarik attract semua hal baik kan Benar, akan benar, attract benar, lagi. benar. Kalau kita minum, kita bilang makasih air gitu ya kan. Oh gitu. Biar ini melepaskan dahaga saya. Benar. Bahkan kalau saya lagi mandi pakai shower itu saya selalu bilang thanks God gitu dengan air yang jernih ini Iya, biar iya, ini iya. bisa membersihkan semua iya. energi negatif Iya, gitu iya, kan, iya, iya. membersihkan dari semua kuman. Iya. Bakteri, jadi saya selalu bilang membersihkan saya dari semua bakteri patogen karena bakteri kan ada yang dibutuhkan tubuh. Benar. Jangan sampai dia ikut hilang. Benar. Wah. Jamur, Iya. virus. Benar, Jadi benar. juga kita doakan supaya air ini juga bisa membersihkan dan mengobati juga menjadi saluran berkat. Betul. Untuk pengobatan juga untuk tetangga-tetangga semua satu Benar, kompleks, benar. bahkan semua untuk anak saya yang jauh. Nah, itu kayak gitu. Iya buat Indonesia. Karena kan alam buat... semesta itu kan Benar. kekuatannya jauh melebihi Betul. daripada kita. Kita kan nggak ada arti. Betul. Saya boleh minta nomor WA-nya dok, biar nanti saat teduh bareng gitu. Wah ini saya paham nih kenapa Dokter Rajanti ini sangat disukain oleh parents karena orangnya juga ibaratnya vibes-nya positif banget ternyata. Ya, kalau lagi positif ya positif. Kalau saya lagi ketemu yang negatif ya, kita kan manusia masih. Benar. Kita bukan Tapi- AI ya dok. Iya. Tapi yang penting kan pada saat seperti itu kita jangan terlalu berlama-lama, kita bisa Betul. cleansing Betul, lagi gitu ya. Gitu. Berarti dok, itu bisa diterapkan parents juga orang tua anabul kayak Udah doain belum tadi? apa? Lupa ya. Didoain tadi dok. Bener. Bisa nggak buat kayak jangan uring, jangan apa si Iya, anabulnya? bisa. Sangat Sangat bisa ya. Oke. Bahkan kadang-kadang anabulnya doain power supaya poweran saya, mami saya nggak jutek. Bener. Nah dok, misalnya nih saya pengen belajar nih, jadi kayak dokter misalnya animal communicator gitu-gitu. Bisa berapa lama biar bisa? Tergantung bagaimana kita terbiasa menggunakan si otak kanan kita. Oke. Tergantung sejauh mana kita sering melamun, Benar. sering dreaming. Benar. Oh berarti saya nggak bisa dok ya? Ya, kalau Kan kita nggak punya terlalu otak, yang saya. fakta banget susah kan? Mau benar. Jadi harus ini ya. Ya, kita harus mulai otak kanan. melatih, bukan yang nggak bisa, tapi maksudnya harus mulai dilatih untuk mulai digunakan si otak Benar, kanan. benar. Otak kanan itu tipikal yang relax, santai. Nanti kalau kita menginginkan sesuatu, terus kita aduh saya kepingin banget ini, terus kita pikirkan itu seperti something yang udah Oke. saya dapet. Oke. Nah lalu dia akan cari jalannya sendiri. Nanti akan tiba-tiba datang lah, gitu ya. Ada orang mau ngasih kita uang.
Ah, bener. Lalu Itu datanglah tiba-tiba ada orang, aduh saya lagi kelebihan uang, ini buat dokter ya. Gitu. betul, itu dia. Terus tiba-tiba Bener. saya lagi kepengen, aduh saya pengen ganti HP, tapi saya Betul. bingung pakai HP apa. Tiba-tiba ada klien saya ngasih HP. Itu dia. kan? Tapi dok, Ya. dokter udah bisa jadi coach nggak? Atau udah bisa? Iya, saya Oh, jadi saya kasih training. tren juga. Jadi kalau orang-orang misalnya yang di Serpong atau yang di Jabodetabek kalau mau tinggal ke dokter Rajanti aja. Kita kan biasa buat seminar. Oke. Kalau seminar animal communicator biasanya 3-4 bulan sekali. Oke. Kalau nggak, terus saya kasih seminar tuh saya nggak praktek. Benar. Buat yang mau seminar sama dokter nih hubungin saya aja 08. Lumayan saya Iya, potong kan ya dok. biasa ada itu fee, fee-nya. marketing. Ambil 30 aman ya dok ya? Iya. Oke, oh berarti suka ada seminar. Sampai luar kota nggak sih dok? Iya. Oh iya, Kadang itu suka buat di Bali. benar. Paling banyak pesertanya di kota mana? Masih di sini. Oh di Jakarta, Jabodetabek. Oke. Kalau kayak gitu dokter memfilter nggak sih harus ada batasan peserta atau bebas aja mau seberapa banyak? Yang bahkan saya punya murid yang paling muda itu dia SMP kelas 3 kalau nggak salah ya, kelas 2 apa kelas 3. SMP dok. SMP. Orang SMP main Roblox loh, kok bisa Iya. belajar animal communicator? Ya, SMP, terus yang tertua itu umur 80 tahun. 80 tahun. Oma-oma, ya udah tua. Tapi masih aktif oma-omanya. Oke, kalau oma-oma itu dia buat apa ininya? Karena dia punya anabul di rumah, dia kepengen banget dia pengen untuk komunikasi. komunikasi. Benar. Tapi ya karena si oma ini kan memang dia punya usaha, ya punya perusahaan, dia Oke. juga masih aktif di perusahaannya. Betul. Tapi yang saya salut ya sama ibu ini tuh, dia sekali nggak bisa, Oke. dia ikut lagi 2 kali. Ikut lagi nih, bahkan kita pernah bikin cruise seminar. Cruise Dia seminar seminar. di cruise, di cruise Singapura, Iya. Malaysia, Oke. Singapura Malaysia ya. Dia ikut. Ini ikut. Bayangkan coba. Akhirnya bisa nggak? Akhirnya bisa juga. Akhirnya bisa naik kapal, Bisa naik kapal. bisa berenang. bisa berenang, bisa di yang terakhir dia bisa yang di cruise itu. Enggak. Akhirnya waktu kita latihan di shelter. Oke. Itu akhirnya dia bisa juga. Akhirnya bisa. Oke. Kalau yang SMP dia punya apa? Anabul juga? Kalau SMP karena memang dia senang sama anabul Oke. dan dia memang siksannya kuat gitu ya. Six Sense. Oh, Indihome tadi. Ya. Iya. Jadi dia kepingin mengembangkan bakatnya itu. Benar. Ya pasti kalau dia indigo ya pasti lebih mudah. gitu ya. Iya. Seperti itu. Benar. Berarti dia termasuk yang fast learner ya, Dok? Ya, karena kan secara bakat sudah ada kan. Sudah ada, tinggal diasah. Tapi kan balik lagi ya. Betul. Kita kan kepinginnya kan nggak cuman animal communication. Betul. Tapi supaya kita bisa menginfluence mereka. Betul. Gitu kan. Iya. Kalau mereka ada yang behavior yang berubah atau Betul, apa, tapi betul. itu memang itu level yang berbeda sih. Oke. Nah, biasanya nih pasien yang datang ke dokter nih untuk animal hipnoterapi dan sebagai animal communicator itu karena ada kasus apa sih, Dok? Mayoritas karena behavior, Oke. tapi juga bisa karena faktor kesehatan. Hmm. Ya, kalau kesehatan yang udah susah, tapi kesehatan lebih berhubungan dengan psikis ya. Psikis. Oh, mentalnya kena gitu ya, Dok? Ya, psikis tuh misalnya gini, dia tuh tipikal yang penakut, ya kan? Iya. Atau dia yang terlalu apa sih? Terlalu bondingnya sangat kuat banget sama owner ya, sehingga kalau ownernya pergi dia udah kayak udah kiamat. Oh, benar. Harus dibenerin karena kasihan. Atau misalnya dia takut petir, ya kan? Kalau ada pasien saya takut petir sampai dia sembunyi itu di di lemari, Oke. lalu ini punya celah. Oh, yang sempit, lalu di belakang. Di sampingnya lemari, tapi benar. di celah sempit sampai dia berdiri diam di situ. Oh, kasihan banget. Kan? Kucing itu, Dok? Bukan, itu anjing. Itu anjing. Oh. Kalau kucing ada nggak yang takut inflasi gitu, Dok? Jadi kayak Karena dia simpan emas. Kayaknya enggak. kalau kucing biasanya apa, Dok? Behaviornya biasanya malas makan kah atau apa? Bisa juga, Dok? Bisa. Oh. Ada kucing-kucing yang memang kan mereka semua punya personality. Yes. Ya? Gitu loh. Kucing itu juga dia punya personality-nya masing-masing. Iya. Ada yang
berubah ya. Personality-nya berubah karena misalnya tadinya dia tipikal yang dia deket banget sama owner, terus tiba-tiba ownernya ambil kucing baru. Betul. Nah, sehingga dia merasa tersiksa dengan adanya yang baru ini. Atau misalnya dia nggak mau di steril. Iya. Lalu kita udah kasih tahu jangan di steril ya Bu, gitu. Tapi ternyata dia tetap di steril. Akhirnya dia jadi melamun. Jadi separuh nyawanya pergi. Benar. Karena kasihan sebenarnya. Mereka juga punya hak ya dok, hak asasi kucing gitu. Jadi jangan di ini privasinya semua. Karena kalau dia tipikal guard cat, ya, lalu kemudian dia tipikal guard cat yang selalu keluar. Nah, begitu dia misalnya jantan, dia disteril tanpa diberitahu, tanpa dia menerima kondisi itu, dia jadi uring-uringan kan? Karena dia ngerasa bagaimanapun juga kan ada perubahan hormonal. Benar. Nah, jadi dia juga merasakan itu. Jadi yang tadinya dia pede, jadi raja, dia bisa mengalahkan begitu banyak ini mempertahankan teritori dia. Nah, begitu dia disteril, ya udah hilanglah itu harga diri dia. Benar langsung insecure. Sebenarnya gitu. kasihan sih. Iya. Makanya biasanya kita menganjurkan kalau dia mau disteril, terutama yang dominan. Benar. Nah, itu kalau bisa dominan dan betul. sangat family ya, sangat family yang yang nggak tahan sakit gitu ya. Nah, itu juga bahaya sih. Karena kalau dia tidak tahan sakit, begitu dia disteril kan pasti biarpun udah dikasih obat penahan sakit. Betul. Begitu obat penahan sakitnya hilang kan dia pasti akan rasa sakit. Iya. Nah, itu yang jadi krusial banget. Krusial, benar. Walaupun ada teman saya tuh kucingnya itu dok, dia udah disteril tetap moodnya terjaga gitu. Karena pakai hand sanitizer doang gitu kan disterilinnya gitu. Jadi emang biar nggak covid gitu. biar bisa masuk PIM dok. Itu ide yang bagus sekali. Karena itu sangat memudahkan para dokter. Memudahkan. Iya. Nah, biasanya ada ritual atau kebiasaan apa nih yang dokter lakukan untuk bisa berkomunikasi nih dok? Apakah dalam sedetik misalnya dokter lihat kucing jalanan juga bisa langsung atau harus dipeluk dulu atau dari foto juga bisa gimana? Kalau dia ada di depan kita ya hitungan detik ya bisa. Kita harus masuk ke gelombang alfa namanya. Kok ngomong di depan kitanya saya dok? Emang saya bebulu sih emang. Berarti gelombang alfanya ya dok ya? Iya, jadi kita yang masuk gelombang alfa ya. Betul. Bukan mereka yang masuk ya. Kitanya yang masuk ya. Berarti dokter ini, misalnya nih contoh dokter main di komplek dokter, itu kan ada anabul kucing, tetangga, apa segala macam. Berarti dokter sambil jalan ada kedistraksi dong? Oh enggak, karena kan saya harus fokus. Tidak terbuka kan? Paham. Kan saya adanya di gelombang beta, gelombangnya beda nih. Benar. Kalau saya mau tahu tentang mereka ya saya harus masuk ke gelombang alfa, menyamakan gelombang sama mereka. Betul. Padahal kan dokter di Serpong bukan di Ambon, kok gelombangnya beta? Oh gitu ya. Saya nggak bisa jawab kalau itu. Gelombang beta, benar. Tapi ini saya juga pernah dengar nih dok, cerita teman saya yang punya anabul. Jadi ini benar nggak? Kalau dokter ada case-nya apa boleh cerita ya? Ini saya cerita case teman saya. Jadi dokternya anabulnya dia ini kalau ada ojol datang dia takut. Ternyata pas dia pakai Ankom dia punya cerita dia dijahatin. Itu benar nggak dok? Ada case-case yang kayak gitu? Banyak ya. Kalau dokter pernah nggak nemu case yang unik atau yang aneh gitu biasanya? Saya punya satu, ya ada beberapa sih sebetulnya ya. Jadi saya punya satu, jadi gini, saya pernah diminta itu ke Wekambas ya. Wekambas, Lampung ya? Lampung. Betul. Itu saya untuk komunikasi sama badak ya di sana. Oke. Nah kemudian waktu awal pertama kali datang kan kita nggak expect apa-apa kan, hanya ngobrol-ngobrol aja sama mereka gitu ya. Nah, ada satu namanya Ratu. Aku punya teman. Gitu kan. Jadi Ratu ini tuh udah diajak ngobrol segala macam, ya udah kita pulang segala macam. Nah, sekian bulan kemudian, dia udah lama nih. Udah lama. Lalu kemudian Ratu ini sakit. Oke. Sementara badak ini kan hewan langka ya, yang dilindungi. Betul, ya karena hartanya Indonesia kan. Itu. Jadi udah diobatin segala macam, Ratu ini nggak sembuh-sembuh gitu. Nah sampai kemudian saya diminta untuk
tanya Oke. komunikasi nih sama Ratu. Oke. Nah, itu kan udah lama banget ya. Benar, Nah, benar. waktu saya diminta itu, saya lagi di Cina masalahnya. Kan susah, Cina kan nggak bisa WhatsApp zaman dulu ya, belum ada belum. eSIM, belum ada gitu, Benar. belum ada Line macam-macam. Today pasti. Ya masih yang Kakao Talk? Hah? Ada Kakao Talk dulu aplikasi. Ke WhatsApp sama Telegram. Belum ada. Terus gimana komunikasinya, Dok? Jadi rada susah kan kalau pakai WhatsApp. Bener. Jadi saya mesti ke hotel dulu WhatsAppan gitu Oh, kan. bener. Untuk ini ya pokoknya ribet Lah. Jadi akhirnya saya minta tolong karena waktu itu saya juga lagi ada acara macam-macam Di dan sana? ya saya juga harus ngasih seminar segala macam jadi Ya. ribet gitu kan. Bener. Jadi saya minta tolong sama murid-murid saya nih, Oke. gitu loh, praktisi saya. Ya. Minta tolong dong, ini dicek kenapa Ya. gitu. Ada satu orang yang bilang, murid saya nih, bilang dia itu kangen sama satu perempuan. Oke. Badannya kecil, Oke. gitu kan. Kemudian mukanya oriental, Oke, kata oke, dia oke, gitu oke, ya, oke. kulitnya agak putih. Oke. Terus saya bilang, oh ya udah saya coba cek. Oke, gitu. oke. Nah, lalu saya bilang dong, saya bilang coba dok, tolong dicariin siapa ini. Mungkin Oke. ada peneliti dari luar, entah Betul. dari Korea, dari Jepang, dari Cina, gitu kan mungkin kan. Benar. Nah, atau siapa gitu yang Betul. yang ada di situ Anak atau dokter kedokteran atau lain yang apa, mau iya. yang datang. Terus diinget-inget tuh nggak ada gitu loh. Oke. Nah, udah akhirnya saya bilang ya udah coba nanti saya kasih tahu deh sama Putri kalau saya udah nyampe Indonesia oke, gitu. oke. Satu hari saya baru nyampe Indonesia, saya udah diminta sama Kementerian Kehutanan untuk ke Wekambas gitu. Udahlah dok, dia kasihan nih nggak sembuh-sembuh, nggak mau makan, pokoknya dia nggak mau makan gitu. Oke. Akhirnya saya bilang ya udah saya coba deh, tapi saya masih bilang gini, gue kan baru pulang ya, Ya, gitu. ya. Anak saya masih kecil kan waktu Ya. itu. Saya bilang, aduh kasihan juga anak saya ditinggal lagi nih gitu. Saya bilang, udah deh saya kerjainnya dari rumah aja, saya bilang gitu kan sama aja. Benar, gitu. benar. Enggak dok, ini udah perintah. Karena takut Putrinya kenapa-napa. Betul. Ratu kenapa-napa. Ratunya kenapa-napa. Akhirnya ya udah saya pergilah ke Wekambas. Saya tuh selalu bilang, ayo dong Ratu makan, Oke, nanti oke. kamu gimana nih gitu. Jadi begitu saya sampai di airport, dia mulai mau makan. Oh, nyampe di airport. Oh, dokter Dikasih ngomong, tahu. ayo dong makan itu dari Masih Dari di sini kan. di sini, oh. Ya, ayo makan gitu ya. dia tahu itu tadi Dapet kan gelombangnya nyampe. itu, Dok. Saya nyampe airport dikabarin sama yang ngejemput Oke, kita oke, nih, oke, yang oke. ngejemput. Oke. Ya dok, udah mulai mau makan tapi masih sedikit. Iya. Terus begitu saya datang Iya. di kandang dia, itu dia langsung loh dia makan banyak. Nah, terus dia pokoknya kayaknya happy banget terus dia makan gitu. Terus saya bilang, ya dia sih kayaknya memang cuma masalah kangen aja. Itu Sebenarnya dia nggak dia. kenapa-napa gitu. Oh, Nah, udah kan, saya kan cuma 2 malam di sana. Benar. Nyampe kan udah sore, Yes. Ya, udah semalam udah habis. Bener. Nah, besoknya udah harus pulang lagi dong. Ya, malam kedua udah di situ. Besoknya kan saya pamit kan Betul, sama betul. dia. Saya bilang, Putri, Ratu, saya bilang, saya mau pulang besok. Saya bilang gitu. Pagi flightnya, Ya. jadi saya besok pagi sebentar ya ke Betul. kamu, tapi saya kasih tahu kamu dulu kalau saya mau pulang. Ya. Ini tadinya lagi ngobrol gini nih, Bener. adep-adep gini, terus saya ngomong, Oke. tahu apa mas yang dia lakukan? Apa itu, Dok? Terus dia langsung ngebelakangin saya loh. Gini, Langsung kasih pantat cuek, ngebadanin dokter. Wah, Jadi saya tahu, oh dia marah, dia bilang jangan pulang dulu dok, aku masih kangen gitu. perasa banget ya dia ya. Iya kasihan ya. Wah, Tapi sekarang udah oke. Udah oke. Dia udah punya anak lagi, seneng leh. udah punya anak lagi ratunya, bener-bener. Oh ternyata selama ini yang kata murid dokter atau karyawan dokter itu yang Ternyata itu saya. cewek itu dokter Rajanti. Ternyata saya baru tahu ya, sesudah dia ngebelakangin saya baru tahu. Bener-bener. Yang dia maksud itu mungkin. Ada segitunya ya. Iya segitunya ya. Sempet ini nggak dok mau pengen adopsi ratu gitu bawa ke Serpong? Saya masih Dokter punya juga pasti ada rumah gitu. berapa hektar. Tapi dokter juga ada kan? Ada nggak kayak gitu? Jadi kayak ketemu pasien atau ketemu yang kayak tadi, jadi kayak, aduh gue jadi aku juga ini nih. Oh iya, ada. Jadi bonding juga. Jadi bukan dianya dong yang kangen dokter juga kangen. Ada. Oh. Malahan yang kucingnya saya cerita tadi tuh, Iya. yang nggak mau disteril itu, Iya. itu malahan waktu dia datang lagi karena dia melamun terus, Iya. dia sampai begini, saya tuh sampai pengen nangis banget ya kalau Oke. yang itu. Dokter kemana aja gitu. Aku kan udah kasih tahu, aku nggak mau disteril. Ya ampun. Kenapa dokter nggak kasih tahu?
Lah saya nggak ngerti, saya bilang Ya gitu. ampun, sedih Ya udah banget. sekarang kamu jangan ngelamun terus. Iya. Ya kan aku nggak bisa keluar lagi sekarang. Tuh ada kucing-kucing datang dari jalan kucing liar bener, datang, aku nggak bisa apa-apa. Dia bilang. Iya. Dokter juga serba salah ya. Sementara parentsnya itu pengennya biar dia tidak keluar-keluar atau tidak punya anakan lagi gitu mungkin ya. Iya, karena menurut si Paurennya tuh kalau dia keluar, dia suka luka-luka. Gitu. Bener-bener. Tawuran apa gimana dia dok? Ya, mungkin ya. Mungkin ya, habis dari Manggarai kali dia ya. Bener. Nah dok, saya dia penasaran nih, dokter kalau ke pasien anabul itu dengan cara mencoba mengertinya apa itu yang dirasakan tuh? Kayak langsung aja kali ya dok. Kan saya penasaran, ini kita mau ambil anabul yang terkenal banget di sosmed dok. Dia tuh FYP banget dok. Dia tuh viewersnya sampai 98 juta. Namanya Baby. 98 juta. Yoi. Wow. Dia bisa ngomong dok si Baby ini. Bunga terakhir. Baby Romeo itu dok. Oke. Umurnya 5 tahun dan masuk ke ras domestik. Ini dia Baby dan porensnya ada Diva. Ya, halo. Ya, Mbak. Halo. Sosmio. Yoi. Jadi dok, Diva ini punya satu kucing lain namanya Bedu. Kalau ini Baby, itu Bedu. Bedu itu namanya Baby 2 gitu dok. Oh, Baby 2. Tapi mereka ini nggak akrab dok. Boleh nggak dokter tanya kenapa mereka nggak akrab atau gimana caranya biar akrab gitu dok? Baby ini kan sebenarnya Baby ini berubahnya banyak banget. Oh. Itu loh. Ini awalnya dari mana? Kucing tetanggaku. Jadi sesudah diadop, itu Baby ini mengikuti kondisi di rumah. Jadi, Diva. awalnya Baby ini bukan tipikalnya nggak yang kayak sekarang gitu loh, ya kan? Tipikal itu sebenarnya dia tuh lebih ke guard cat, ya kan, yang dominan, Oke, gitu loh. oke. Yang tipikalnya dia kalau bisa keluar jalan-jalan, gitu, ya kan? Dia nggak suka diem di rumah, gitu loh. Jadi tipikal yang modelnya kayak gitu. Nah, tapi hebatnya dia, gitu ya. Begitu dia masuk, dia tuh melihat something yang memang agak jarang sih ya, tipikal yang seperti ini ya. Karena dia jadi melihat sesuatu yang apa sih yang saya bisa kasih gitu. Nah, dia tuh jadi tipikal yang aku kepingin banget untuk membahagiakan keluarga di sini gitu. Gitu. Jadi Jadi sedih ya. Tapi bener dok. Jadi sebelum ada Baby ini, HP Diva masih Android. jadi dia pengen membagikan, aduh, nih porens gua nih harus bisa beli gacoan nih dia tiap hari nih. Oke. Oh, jadi dia people pleaser ya, Dok. Dia ibaratnya dia pengen menyenangkan sekitar. Iya. Orang yang dia sayang, yang udah menyayangi dia. Ya. Nah, ini sebenarnya gitu. Ini kan bukan areanya dia. Makanya dia nggak nyaman sebenarnya. Oh, di dimasukin keramaian banyak orang baru. Oke. Buat dia tuh dia lebih seneng something yang tempat yang diam, sembunyi gitu ya, sepi gitu. Jadi awalnya dia bukan, kalau dia family cat, dia kan diam, tenang. Dia akan santai banget diam di sini. Gitu loh, di mana ada mamanya ya pasti dia ada di situ. Tapi dia awalnya bukan family cat. Gitu. Guard cat ya. Guard cat. Nah, jadi dia tipikal yang punya teritori, gitu ya. Makanya kenapa dia nggak suka sama Bedu. Gitu loh. Nggak suka dia, cemburu Ya, dia. buat dia, gue capek banget deh gitu. Begitu ngeliat Bedu, saya belum pernah lihat Bedu sih ya, wajahnya ya. Tapi sekilas menurut dia, ini menurut dia, Bedu itu tipikal yang susah diatur. Bener nggak? Iya, jahil banget sih. Ya kan, kepo, dan sementara dia tuh nggak suka gitu. Itu tuh bikin dia capek gitu. Karena udah lalu diem aja, kenapa sih gitu. Tapi dia nggak bisa diem gitu. Tipikal ya kan? anak kedua banget ya gitu ya. Anak kedua biasa gitu dok. Dan Jahil. menurut dia lo nggak punya manner banget. Oh gitu. Jadi dia sebagai mungkin yang udah duluan di rumah itu merasa kakaan, terus dia kayak sulit nih ngasih tahu nih orang si Bedu. Bener nggak tapi Div? Si ininya kayak lebih gerasak gerusuk si Bedunya. Iya, Bedu itu jahil banget sih dok.
dia nggak mau apa sih, nggak mau diem banget. Buntut baby kan kecil ya dok, sama bedu tuh suka ditoel-toel gitu. Oh, dijailin. Nah, gerasa gerusuk, annoying gitu-gitu. Nah, menurut dokter nih, sebenarnya baby ini nerima keadaan bedu nggak sih, keberadaannya? Sebenarnya gini ya, dia tuh sebenarnya jujurnya sebenarnya enggak. Tapi dia kan nggak bisa apa-apa kan. Langsung kabur nih, bedu nih udah kelihatan dia. Langsung minggat tuh, Div, mampus lo. Oke, dia nggak nerima. Sebenarnya, jadi karena buat dia itu, karena dia tipikal yang guard cat gitu ya, dia merasa begitu ada sesuatu itu, begitu dia berubah, aduh kayaknya itu jadi bebannya dia gitu. Ya, nah lalu kemudian dia kan kepengen begitu suasana di rumah berubah, buat dia juga jadi beban juga. Karena chemistry-nya nih beda nih, yang satu ke utara, satu ke selatan. Gitu. Nah lalu dia kan tipikal yang ngikutin owner ya sebenarnya, ya karena dia kan masternya, dia kan si owner nih, mamahnya terutama ya. Nah jadi apapun yang mamanya rasakan sebenarnya dia rasakan, gitu loh. Nah mamanya kan suka nonton drama Korea, drama lah, film-film drama ya. Lagi mamanya tanpa galau. disadari nih, mamanya nonton dia juga ikut nonton. Gitu. Kamu tahu Jungkook? Ya, gitu. jadi kalau saya lihat ada kemiripan secara ini sama mamahnya kan, jadi ada kemiripan energinya Iya, karena itu dia udah hampir 5 tahun ya, Div ya? Bareng ya? Jadi bonding. Tidur juga bareng ya, Div? Bareng. Tuh. Nah, sementara kalau si ini kan dia nggak suka kan gitu. Begitu ada perhatian mamanya terpecah juga dia udah nggak suka. Nah, kalau tidur tuh gimana? Sebelah baby, sebelah bedu atau gimana? Oh enggak, bedu aku taruh luar sih. Nggak, kalau tidur kan nggak terlalu. Nggak terlalu ini ya. Tuh, gitu. Nah, Ya, dan dia tuh maunya sebenarnya senangnya di luar ya. main Betul, gitu betul, ya. betul. Nah, Tapi kan nggak bisa. nggak bisa. Nah, dari Diva ada lagi nggak yang pengen ditanyakan nih sama Dokter Rajanti? Kayaknya cukup dok, kayaknya udah mulai ini ya. Benar. Oke, kalau gitu Bosen, Diva. dia bosen. Benar. Dia nggak tahan untuk diam, duduk. Karena kan dia tipikal yang searching. Betul. Untuk dia mau tahu ruangan ini gimana Benar, gitu. benar. Itu lebih challenging kan buat dia. Benar. Dia harus naruh teritorinya dulu gitu Ya. kan, kemana. Kalau di sini kan dia lagi. Benar. Itu dia. Oke, kalau gitu Diva, terima kasih Diva. Makasih Thank Pak. you, Makasih, Mbak Diva. dokter. Terima kasih baby. Oke. Nah, ya. Nah, sepanjang mendalami profesi tersebut, Dok, ada nggak pasien yang paling berkesan yang bisa dibagi ceritanya selain yang tadi itu, yang pasien yang tadi di steril? Ada nggak, Dok? Ada, jadi ada kucing nih yang mau disteril. Jadi dia sebetulnya kan jauh banget tempatnya dari tempat saya. Oke. Nah, setiap kali dia mau disteril ke klinik yang dekat tempat dia, itu wah dia selalu demam gitu ya. Pokoknya selalu nggak tenang lah gitu. Sampai dokternya selalu membatalkan proses steril itu. Ya ke steril lagi ya. Benar. Kalau gitu bisa nggak dikasih paracetamol aja gitu, Dok, biar turun? Ya turun, tapi kan setiap dia biasanya pernah juga sampai udah mau dibius aja dia nggak kebius gitu, karena dia terlalu panik attack-nya muncul terus. Iya. Tapi sesudah dia datang dikasih tahu, ya dia udah jadi mengerti kenapa sih dia harus disteril gitu loh. Benar. Ada lagi gini ya, suatu yang menarik tuh. Ada kucing ya yang dia nggak mau makan, dia nggak mau makan nih gitu, kecuali dia hanya mau makan itu dari kalau mamahnya makan gitu. Ya, jadi dia pun maunya makannya harus deket gitu sama mamahnya gitu. Nah itu kan membingungkan sebenarnya, kenapa gitu ya. Jadi baru ketahuan sesudah kita tanya, jadi kita kepingin tahu kenapa gitu. Jadi gini, rupanya kalau dia makan di tempatnya dia, dikasih makan, itu tuh banyak makhluk astral yang suka gangguin dia, gitu loh. Jadi dia terganggu banget gitu. Jadi buat dia itu, saya lebih seneng kalau saya di dekat mama saya gitu. Jadi makannya itu sama-sama
di meja makan Iya, gitu. iya, iya. Jadi buat dia tuh itu lebih Benar. apa safe gitu Safe ya. ya. Nah, itu kayak gitu. Makhluk astralnya ini manusia apa kucing juga, Dok? Makhluk astral. Oh. Enggak. Kalau makhluk astral dia bisa menyerupai apa aja. Oh gitu. Oke. Jadi mungkin kucing juga yang dibenci atau anjing Ya, mungkin ya sangat kan. mungkin. Oke. Nah, Dok, saya tuh kan sering tuh lihat video-video random yang nunjukin kucing tuh punya insting yang kuat. Nih, kita lihat dulu ya, Dok, videonya. Nah. Tuh. Ya. Satu lagi nih, Dok. Hebat ya. Asli. Nah, ini nih. Itu bukan gimana AI, tuh kan? instingnya? Dia tahu parents-nya tuh mau digigit ular atau ada hal yang membahayakan nih? Itu Apakah pasti semua- guard cat tuh. Guard cat. Oh, berarti nggak semua kucing punya Ya, semua kemampuan kucing. itu. Ya, semua Oke. kucing. Itu pasti guard cat yang sangat dominan. Bener. Kalau baby tadi kan dulunya guard cat. Sekarang udah nggak guard cat dia tadi. Ya, dia masih punya Masih punya sisi guard insting cat-nya. guard cat-nya. Oh. Tapi dia juga sekarang udah banyak menyesuaikan jadi family cat. Jadi kan? family cat. Kalau nggak dia kan nggak mungkin Bener. bisa dilatih segala macam dengan cepat ngikutin owner Bener. gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu yang jadi guard cat di rumah Diva tadi bedu. Enggak, bedu beda. Bedu bukan. Bedu itu tipikalnya bukan personality-nya bukan guard cat. Oh. Mungkin nah. ya, saya belum lihat, tapi Nah. sekilas kalau dari ceritanya Diva? bukan ceritanya Baby. Oke. Itu yang saya tangkap bedu itu lebih tipikalnya yang lebih ke nature, ya. Tipikal yang Nature ya. Nature. Anak Kalau senja nature dia itu ya? gini, nature itu tipikal yang apa juga dimainin ya di rumah. Oh. Ada kecoa dimainin, ada cicak dimainin gitu ya kan. Oke. Kalau ini kan enggak, kalau dia kan enggak. Dia nggak mikirin yang begituan gitu. Iya. Nah, kalau soal deteksi penyakit nih, Dok, lewat animal communicator, kira-kira itu ngomongnya gimana? To the point nggak dia? Kayak, aku sakit perut nih, atau kayak, aku pengen dipeluk nih biar sembuh. Ada yang gitu, ada yang enggak. Oh. Kalau yang begitu kan gampang ya. Ya. Karena dia tahu apa yang jadi kebutuhannya dia, Benar, atau yang membuat dia jadi galau, atau Betul. yang membuat dia merasa Betul. sakit, Oke. gitu kan. Nah, Oh. itu apa? Itu gampang. Tapi yang susah itu kalau ada tipikal guard dog atau Oke. guard cat yang dia merasa bahwa kalau saya mengeluh itu tuh cupu banget gitu. Itu kayaknya bukan gue banget gitu. Oke. Jadi yang seperti itu susah. Oke. Karena dia pasti akan mendinai bahwa enggak kok saya oke, saya sehat. Nah, Oke. berarti kita harus memposisikan diri kita itu menjadi dia sehingga kita Oke. ngerasain. Oke. Kita jadi dia, kita mau tahu sakitnya di mana gitu. Gitu. Kayak si baby itu kalau saya rasakan tuh dia problemnya tuh kan di perut, Ya. ya kan? Perutnya kadang suka kembung. Lalu kemudian mungkin karena dia tidak mungkin pada saat asam lambung dia tinggi, dia nggak keluar untuk makan catnip dia atau makan daun-daunan gitu ya. Mungkin itu yang kurang kan ya. Oke. Jadi kan biasanya makan itu saya muntahin ya, supaya dia jadi basah lambungnya. Oh. Nah ini sepertinya nature ini yang dia kehilangan ini gitu. Iya. Tapi baby ini juga tipikal yang mellow, yang moody. Oke. Nah itu jadi Mbak Diva ada problem di lambung nggak? Ada? Itu. Itu gara-gara Diva nih, baby jadi ikutan Ya, GERD ya. nih. Loh, Makanya Mira kurang-kurangin kuat nih banget soalnya. Americano nih, Dip. Lo jadi kena nih si baby kan. Kurangin begadang. Mulai lari-lari maraton aja lah, simpel-simpel dulu aja. Secara emosi attack banget soalnya. Nah, oke. Attach-nya tuh kuat banget. Nih, berarti ini masukan nih buat parents di rumah. Jadi, kalau kalian sehat, anabulnya juga ikutan sehat. Tuh. Jadi mungkin Mbak Divanya yang harus Iya. memperbaiki si lambungnya. Karena Diva ini, Dok, dia kalau misalnya nonton drama Korea tuh suka nyemelin tebu gitu. Jadi jadi kurang-kurangin, Dip. Kayak panda. Iya, makanya nggak di
Jadi ngaruh gitu. Nah, Iya. ada nggak nih dok tips buat sohib Meo nih yang simpel-simpel aja cara untuk mengerti bahasa kucingnya gitu, yang biar lebih merasa dekat dan saling mengerti antara pet owner dan anabulnya. Ada nggak dok tips simpel aja? Tips simple. Jadi kita perlu mengerti personality-nya mereka. Oke. Ya, personality si kucing ini kan ada yang guard cat tadi yang Guard saya cat tadi, cerita, ya. Guard cat ini tipikal yang dominan, itu Oke. kelihatan sekali. Yes. Ya, dia punya teritori. Biasanya tipikal guard cat ini soliter. Oke. Ya, kayak baby itu kan soliter sebenarnya. Ya, dia nggak suka dengan ada kucing-kucing di sekitar dia, gitu. Oke. Dia Oke, nggak fokusnya nggak ke situ. Oke. Itu guard cat. Kemudian ada lagi yang family. Oke. Ya, family Oke. cat. Kalau family cat itu, yaitu di mana ownernya ada, di situ dia berada. Oke. Ya, dia bisa tuh tahan berjam-jam. Jadi ownernya kerja gitu sambil ngetik, dia juga tidur di sebelahnya. Oh. Ownernya nonton drakor, dia juga nonton drakor, ya. Nah, itu tuh sebenarnya makanya saya bilang baby ini sebenarnya tipikalnya harusnya dia tipikal guard cat gitu. Yes. Tapi dia sudah mulai berubah. Berubah. Karena dia ngikutin si owner. Ngikutin Jadi ownernya. hampir menjadi family cat. Tapi kita lihat dia masih punya sisi personality yang guard catnya masih ada. Oke. Gitu, ya. Oke. Nah, lalu kemudian ada lagi tipikal yang apa namanya ya, yang nature. Nature ya, yang Kayak tadi bedu ya. itu ada nature. Oke. Tipikal oke. nature lihatnya gimana? Kalau nature tuh susah banget diajarin ya. Tuh. Ya kan? Tuh. Itu. Tuh, Sohib Meo nih, perhatikan ya apa yang dikatakan Dokter Ajanti tadi tuh. Pentingnya kita sebagai cat owner memahami apa yang diinginkan anabul kita melalui berbagai cara. Contohnya tadi bisa membaca bahasa tubuhnya ketika merasa tidak nyaman. Dan perlunya sering-sering bonding ya dok ya? Iya. Yoi. Cara bondingnya pun bisa beragam. Sering mengajak main, juga memanjakan dengan Meo Creamy Treat. Itu dia. Ini bisa bikin menambah kedekatan kita dengan anabul. Mereka lulu. Yoi. Lulu dong. Yoi, betul. Kita lebih mudah untuk ajarin. Benar. Jadi kayak tadi tuh kan Ya. Diva tuh ngasih Meo Creamy Treats ke baby. Ya. Dia nyaman jadinya. Yoi, ini katanya mau ikut syuting layar lebar abis ini. Saking dia nyamannya. Tapi harus ada Meo, itu dia. Ya, Nah, terima kasih buat dokter atas sharing ilmunya. Sama-sama. Betul. Semoga nanti saya juga bisa main ke rumah. Silakan. Tapi nanti saya datangnya malam ya dok. Boleh. Soalnya pet saya kunang-kunang. Karena kalau siang kan nggak bisa kelihatan tuh, jadi kunang-kunang. Terima kasih buat Sohib Meo. Jangan lupa masih banyak episode-episode menarik lainnya di Chit Cat by Meo. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk tahu episode berikutnya. Saya Saster Silalai pamit dan sampai jumpa. Terima kasih dok. Terima kasih banyak. Terima Mas Isra. kasih.